Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan seperti biasa, setelah pertandingan ya kita akan melakukan review pertandingan melalui segmen saya 5 hal dari pertandingan kemarin Arsenal menjamu Burnley ya di Emirates Stadium gitu. Ya, ini di segmen ini seperti biasa saya akan membahas 5 hal yang saya anggap menarik dari pertandingan kemarin. Kalau teman-teman ada fakta atau hal menarik lain yang tidak saya sebutkan di sini, boleh yuk ditulis di kolom komentar ya. Tidak berlama-lama, saya ingin memulai dari hal yang pertama. Ya, ini dari sisi strategi ya, dari sisi formasi. Para pemain yang kemarin diturunkan melawan Burnley ini para pemain yang hampir sama ya dengan pertandingan melawan Sevilla kemarin. Hanya ada satu perubahan, yaitu Zinchenko yang kembali dan Tomiyasu yang kemarin di kiri dipindah ke kanan ya, karena ini dikarenakan Ben White cedera gitu ya. Dari konferensi pers Mikel Arteta kemarin dinyatakan Ben White ini tidak fit lah ya, karena dia ada satu dan lain hal di ototnya yang dia sembunyikan gitu kan. Dan setelah ketahuan oleh tim pelatih, diputuskan Ben White ini harus diistirahatkan gitu ya. Juga kita lihat masih banyak ya pemain yang belum fit, ini seperti Odegaard, Nketiah dan Jesus gitu ya. Emil Smith Rowe juga cedera lagi. Lalu Thomas Partey juga ya, yang diumumkan bahwa tidak akan bisa dipakai sampai dengan tahun 2023 ini selesai minimal gitu. Jadi minimal untuk penyembuhan penyembuhan cedera dari Thomas Partey ini minimal sampai tahun 2023 ini selesai lah gitu. Nah, jadi mungkin masih bisa lebih panjang lagi gitu. Ya, inilah yang menyebabkan kita harus menurunkan tim kemarin. Tapi ya tim yang kemarin ini jadi mainnya menurut saya cukup bagus lah ya, cukup solid, dan ya sebagian besar pemain inti kita kan yang tulang punggung di belakang itu Saliba dan Gabriel Magalhaes itu masih bermain. Lalu di tengah juga Declan Rice, dan di depan itu Martinelli dan Saka ya sebagai tim inti kita yang masih bermain dengan bagus. Jadi secara keseluruhan tulang punggung tim kita nih masih fit gitu. Ya, oke. Berikutnya ya, ini Trossard ya, kemarin juga permainannya sangat bagus sebagai central forward ya. Ini dia menciptakan dua kesempatan ya, di mana dia mencetak 1 gol dan membuat 1 assist gitu. Jadi ya memang ya, kalau di video kemarin kan saya bilang Trossard ini untuk mengganti Eddie Nketiah jangan buru-buru. Kenapa? Karena kita harus lihat konsistensinya dulu. Sama seperti Eddie Nketiah kemarin setelah hat-trick lalu nggak kelihatan lagi. Nah, Trossard ini kemarin setelah bermain bagus melawan Sevilla, kali ini bermain bagus lagi melawan Burnley gitu kan. Kita lihat ke depan apakah Trossard masih bisa masih bisa konsisten lagi gitu. Karena menurut saya yang kita butuhkan ini adalah konsistensi ya untuk di central forward kita. Jesus itu sebenarnya adalah pemain yang sangat cocok untuk sistemnya Arteta sebagai central forward. Cuman sayangnya memang rentan cedera gitu kan. Nah, ini Trossard menunjukkan dia sudah berubah juga ya dibandingkan beberapa bulan yang lalu ketika dia dicoba menjadi central forward dan nggak karuan gitu ya. Jadi di sini dia menunjukkan dia sudah mulai bisa menjadi pemain central forward kita sebagai false nine ya, dengan hold up play-nya dia juga, dia kerjasamanya dengan Martinelli. Nah, di sini menurut saya yang menjadi penting adalah kerjasamanya dengan Martinelli gitu ya. Di sebelah kiri itu jadi seperti Jesus itu kan kerjasamanya dengan Martinelli itu yang
membuat dia bisa bekerja dengan lebih bagus gitu. Berbeda dengan di sisi kanan Saka yang lebih apa ya, lebih independen lah ya. Saka ini lebih independen, nggak perlu terlalu banyak bantuan gitu, paling kerjasama dengan backnya gitu, dengan wing back yang overlapping ke depan gitu ya. Tapi kalau dari sisi sebelah kiri ini memang Martinelli itu dengan central forward gitu yang kerjasamanya kemarin kita lihat ya juga bagus dengan Trossard, sebagaimana dia dengan Jesus. Itulah bedanya Trossard dengan Nketiah, di mana Nketiah itu lebih banyak dia bermainnya agak ke kanan gitu, sedang Trossard ini kemarin ya karena dia memang aslinya kan winger kiri ya, jadi dia bermainnya lebih banyak berganti-ganti posisi dengan Martinelli kemarin. Jadi ya mengingatkan sekali dengan Jesus lah gitu ya permainannya. Nah ya sekali lagi konsistensi kita lihat, ini baru 2 pertandingan. Saya sangat amat sangat berharap Trossard ini bisa konsisten, jauh lebih bisa konsisten dibandingkan Nketiah gitu ya. Ya itu aja sih harapan saya dari Trossard. Semoga ke depan juga bisa lebih konsisten. Itu aja sih kalau dari saya, konsisten permainannya bisa seperti ini ya. Dan ini berarti sudah 2 pertandingan kan sebagai central forward. Si Trossard ini 1 gol dan 1 assist ya. Itu aja, semoga lebih konsisten ya. Berikutnya ya, ini satu lagi juga pemain yang bermain bagus 2 pertandingan berturut-turut ini ya, Jorginho gitu. Jorginho ini sebagai defensive midfield dan sebagai kapten ya, kemarin diturunkan sekali lagi sebagai kapten. Jorginho ini kali ini dia juga bermain untuk defensif dan ofensifnya lumayan bagus gitu kan. Kita lihat secara defensifnya ini dia berhasil melakukan 1 tackle, lalu juga ada 1 pemotongan bola ya, ada 1 interceptions, 4 recovery, lalu juga secara duel dia menang 3 dari 5 duel di lapangan ya. Lalu untuk apa ya, ini bentar. Ya itu sih, lalu untuk penyerangan ini dia membuat 1 kesempatan ya. Ya ini jadi Jorginho ini dengan permainan dia kemarin sebagai central defensive midfield kita yang sudah 2 pertandingan ini juga menunjukkan pengalaman dia ya. Ini akhirnya membuat dia dipanggil lagi gitu kan ke timnas Italia gitu. Jadi ya sekali lagi juga dengan hilangnya Thomas Partey sampai dengan akhir tahun ini ya, saya juga berharap Jorginho bisa semakin apa ya, konsisten juga lah sama seperti Trossard gitu ya. Karena saya lihat Jorginho ini sebagai pemain yang akan terus menempati posisi central defensive midfield ini menggantikan Thomas Partey gitu kan, selama Partey belum datang lagi gitu kan, dan selama Declan Rice ini masih mengisi sebagai posisi nomor 6 kita ya, sebagai midfield nomor 6 kita, dan dipakainya Havertz sebagai central midfield kreatif kita gitu kan. Ya itu jadi ya untuk ke depan mungkin Jorginho masih akan lebih banyak dipakai, dan semoga sekali lagi konsistensi itu aja yang saya harapkan gitu kan ya. Ya, berikutnya. Nah ini ya, kemarin kita lihat juga kartu merah dari Fabio Vieira gitu kan. Banyak saya lihat di forum-forum fans Arsenal tuh banyak yang mengeluh gitu kan. Ini wasit kok apa sih langsung kartu merah, ini apakah ada permainan sekali lagi, apakah Arsenal dirugikan wasit sekali lagi? Kalau dari saya enggak ya. Setelah saya lihat juga di apa namanya, di
slow motionnya, lalu juga highlight saya lihat kembali itu ya untuk kartu merahnya Fabio Vieira ini. Memang sih tidak ada unsur kesengajaan, sepertinya saya lihat itu Vieira itu pengen menginjak bola gitu ya. Cuman pada posisi tersebut akhirnya menjadi tackle gitu kan, yang kena ke arah lutut gitu. Jadi ya kartu merah saya sih terima lah ya. Karena apa? Karena memang itu menjadi tendangan atau tackle yang berbahaya ya, gerakan kaki yang berbahaya, yaitu bisa membuat lawan tuh patah tulang gitu kan. Jadi ya kalau dari saya itu tidak ada kesalahan lah dari sisi VAR dan wasit. Dan dari konferensi pers Mikel Arteta juga setuju bahwa kemarin kartu merahnya Fabio Vieira ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan VAR dan wasit tidak melakukan kesalahan gitu ya. Jadi ya menurut saya ini satu hal yang harus diterima, jadi bahwa itu memang kartu merah gitu. Jadi memang Fabio Vieira kemarin itu apa yang dia lakukan itu layak kartu merah. Jadi ya jangan terlalu inilah ya, jangan terlalu merasa playing victim terus lah gitu. Jadi ya memang ada saat-saat dimana kita harus protes karena keputusan wasit yang tidak sesuai. Tapi kalau untuk yang kemarin menurut saya sih memang pantas kartu merah. Ya itu ya. Ya berikutnya ya ini tentang Burnley ya. Menurut saya kemarin Burnley ini permainannya jauh di atas permainan Sevilla gitu ya. Dimana kalau pertandingan Sevilla kemarin saya bilang seperti adu latihan ya, dimana tim penyerang melawan tim bertahan gitu. Burnley ini kemarin memang menunjukkan bagaimana tim sepak bola yang memang benar-benar bermain sepak bola gitu. Jadi ya lebih banyak ancaman, lebih banyak apa ya, perlawanan lah ya dari Burnley dibanding Sevilla kemarin. Jadi menurut saya kemarin Burnley ini permainannya ya jauh di atas Sevilla gitu kan. Walaupun possessionnya mereka ya menangnya nggak terlalu banyak lah ya, kita tetap Arsenal kemarin mendominasi. Tapi setidaknya dari sisi shots on target ya, ini mereka ada 5 shot on target gitu, dimana kan satu juga berhasil menjadi gol gitu. Lalu untuk apa lagi ini ya, secara pertahanan mereka juga lebih solid ya. Lalu apalagi ini ya, intinya sih secara permainan kemarin mereka lebih bisa menusuk di sepertiga lapangan Arsenal gitu. Nah ini jadi menurut saya memang tim-tim di IPL ini tidak ada tim kecil gitu ya. Kenapa? Karena tim walaupun mereka ada di papan bawah, mereka selalu bisa mengejutkan dan selalu bisa memberi perlawanan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya tentang 5 hal dari pertandingan kemarin ya, Arsenal 3-1 melawan Burnley. Untuk teman-teman yang tadi sekali lagi ya ada hal menarik lain, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang menyukai konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.